Ya guys, kembali lagi di sini bersama Ujang masih ya. Saya hari ini mau mereview sebuah speaker Bluetooth stereo yang bernama Soundbar K3 dari Mifa. Seperti yang kita tahu, produk Mifa ada produk banyak yang mengeluarkan tentang sound atau audio ya. Jadi dari speaker, TWS dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini saya membeli sebuah soundbar Bluetooth stereo yang cukup murah, karena kita tahu harga-harga soundbar itu harganya bisa sampai 1 jutaan, 800-an dan macam-macam, tapi ini produk yang punya nama yaitu Mifa dan dia harganya cukup murah. Cukup murah di sini kenapa? Karena saya bilang untuk produk ini sendiri, untuk sekelas harga merek Mifa itu paling murah. Saya beli harganya 344.000 di sebuah toko di e-commerce yang namanya Laris, toko Laris 88. Tapi sekarang udah stok terakhir, jadi pas saya beli ini habis itu langsung habis, sold out, tidak ada sisa lagi. Kalau beli di toko resminya itu harganya 400.000 kembali 1.000 perak, jadi cukup mahal. Tapi yang kita tahu di toko resmi ya mungkin kualitasnya lebih bagus lah. Mungkin kita akan coba unboxing sekarang ya. Ini saya pesan sekitar seminggu yang lalu, yang dimana pengepakan dari toko Laris ini cukup bagus ya. Jadi saya pesannya jam 12 siang, jam 2 sudah dikirim. Jadi memang tertulis di anunya, sebelum jam sore dia akan mengirimkan, sebelum pemesanan jam 2 sore dia akan mengirimkan hari itu juga. Hanya saja memang kurirnya waduh legit, pengirimannya bisa sampai seminggu. Iya, ini bisa kita lihat di sini. Ini dia barangnya dan kita dapatkan kartu garansi ya. Nah ini juga yang jadi poin penting, yaitu dimana garansi ini kalau kita dapat di toko resmi itu berupa kartu seperti kartu KTP atau kartu ATM. Jadi agak keras. Dan ini kita tahu ini lembek dan warnanya itu beda juga. Kalau misal dari Mifa resmi itu, di toko resminya itu warnanya kuning, yaitu bahannya keras dan warna kuning, tapi bentuknya sama aja. Ini warnanya agak orange ya. Tapi ya semoga saja dengan membawa nama Mifa itu sendiri kita punya sebuah kualitas produk yang baik lah. Dari garansinya sendiri diklaim bisa 1 tahun. Nah dari 1 tahun ini saya tahu memang cukup lama ya. Ada banyak produk lain yang dimana harganya bisa sampai 300-400, itu garansinya 3 bulan aja. Ini berani 1 tahun kan harganya ya. Kenapa saya pilih soundbar? Adalah karena stereo ya. Kita buka langsung saja ya sambil ya. Karena stereo. Dan kenapa stereo? Stereo ini karena saya membutuhkan untuk speaker multimedia di depan komputer dan depan TV. Otomatis kalau kita punya TV atau punya apa gitu, ya memang perlu lah, karena kanan kiri kan. Kalau misal speaker yang mono seperti itu atau stereo tapi cuma 1 lubang speaker, nah itu dia. Nah sebelumnya kita lihat dulu di sini ada apa aja yang ditekankan di Mifa, itu ya tulisan K3 soundbar, dan ini ada beberapa diantaranya ini 10 watt 45 mm speaker. Nah ini ukuran speakernya, LCD screen untuk jam, alarm, bluetoothnya udah 5, USB ada, micro SD ada, aux ada. Nah kelebihan kalau kita berbicara soal pemilih speaker, untuk mengetahui berapa besar outputnya sebelum kita mencobanya, itu adalah outputnya, yaitu di sini tertulis 10 watt. Nah 10 watt ini cukup besar ya. Jadi kita tahu seperti kayak UNS yang terkenal itu kan, itu sekitar 10 watt itu sudah 1 rumah bisa dengar. Tapi notabene di ruang tengah aja kasih, jadi 1 ruang tengah itu bisa mantul-mantul dan cukup kuat suaranya. Nah ini 10 watt tapi katanya dibagi 55 watt untuk 1 speakernya. Nah selain itu tidak ada apa lagi, kanan kiri atas bawah. Oke cukup. Nah, kita langsung buka saja.
Nah, ini masih disegel, segel plastik seperti itu aja. Kita coba buka dengan pisau andalan. Oke. Nah, oke, apa yang kita dapat di sini? Apa yang kita dapat? Pertama kita dapat busa. Busa ya, oke. Lalu kita dapat ini guide, quick start guide. Bukan garansi ya, ini quick start guide atau manual dalam bahasa Cina karena ini produk Cina ya. Lalu speakernya sendiri ya, dibungkusnya plastik ya. Jadi untuk packing tadi kita lihat di situ udah ada dikasih ini satu lapis ya, ini ya, sekitar 2 lapis, 2 lapis bubble wrap dan satu busa di atasnya. Dan ini kotaknya juga tidak ada apa-apa lagi, bungkusnya tidak ada apa-apa lagi. Jadi isinya seperti ini. Semoga aja tidak penyok-penyok ya. Jadi saya akan coba cek dengan detail. Di sini ada sebuah selotip, kita buka saja dengan rapi. Selotip keras. Oke. Nah, ini sampai tidak mau tempat kamera saya ini ya, jadi batasnya sampai nampak ke ujung. Dan kita lihat ini sudah ada di sini, kita lihat ada 2 speaker dan ini subwoofer untuk bass. Jadi yang diklaim lead 10 watt itu adalah di sini 5 watt, yang di sini 5 watt. Jadi kalau digabungkan jadi 10 watt. Nah, di sini ada 6 tombol dan semuanya terlihat bagus. Nah, ini juga yang jadi pilihan saya di antara produk-produk lainnya, bahwa di sini ada tulisan ROHS. Apa itu ROHS? ROHS adalah sebuah quality control berkapasitas global ya. Jadi kalau misalnya lulus atau QC ya, QC quality QC, pokoknya QC ya, lolos QC bertaraf internasional. Dan jadi di sini sudah lulus QC internasional. Kita di sini ada lagi satu. Oh ya, ini ada kabel yang coba kita buka aja dulu sambil. Jadi untuk sebuah Mifa, produknya saya anggap bagus lah. Walaupun saya di sana banyak juga beberapa orang komplain kalau misalnya untuk klaim garansi Mifa ini cukup ribet ya, maupun itu dari toko kayak gini reseller atau toko resmi, itu prosesnya cukup sulit karena harus melalui banyak prosedur dan ngirimnya juga lama karena harus ke Cina. Kita tahu Mifa untuk anaknya katanya sih tidak ada di Indonesia. Jadi makanya saya kasih video unboxing seperti ini supaya bisa lihat langsung. Nah, ini tidak ada apa-apa lagi, kosong. Oke, kita singkirkan dulu. Kita akan mencoba YouTube ini. Oke, bunyinya seperti itu. Ini speakernya menghadap ke saya, jadi mungkin tidak terlalu jernih ya untuk kapasitas melihat ini gimana. Baik, kita coba dulu konekkan ke HP. Cari Bluetoothnya. Mungkin di sini ada dulu. Ya, itu Bluetoothnya sudah kedip-kedip. Ini kita coba aja Bluetooth Mifa K3 sudah ada. Oke. Piring. Cepat juga ya. Ya, kita tahu kalau speaker ini kan itu Bluetoothnya udah 5. Jadi kita coba dengan sound dari NCS. Oh, salah. NCS. Oke. Ada satu lagu.
Ini volumenya masih ya setengah ya, setengah. Untuk build quality-nya belum ada yang ngecek nih kayaknya. Ya baik, saya akan coba mengarahkan mic-nya ke arah speaker dengan volume. Picking up the pieces that I lost in the lobby. I put you against the wall, you had us body to body. I can't help the way you make me. Suaranya, kesan pertama saya mendengar suaranya, waduh men, itu bassnya benar-benar nendang sampai tangan saya ikut bergetar juga. Jadi untuk ukuran suara tidak pecah ya, tidak ada suara pecah, dan vokalnya juga kuat. Hanya sini saya mungkin mengkomentari soal suara instrumennya yang agak tenggelam, mungkin bisa dibilang middle-nya agak kurang, tapi treble-nya mantap dan bassnya mantap. Nah, sekian dulu dari saya untuk unboxing dan review singkat daripada Mifa soundbar ini warna silver. Sini sudah ada karet untuk meredam getaran. Di sini ada volume dan lain-lain. Ya. Terima kasih kepada toko Laris 88 sudah memberikan produk terbaik dan juga memberikan harga terbaik termurah, walaupun saya adalah customer terakhir ya mungkin ya. Ya, untuk kesan pertama saya sih setelah mendengarkan satu lagu ini, produknya memang terbukti dibandingkan dengan beberapa produk mungkin soundbar KW, bukan KW sih, tapi produk soundbar speaker Bluetooth yang cukup banyak beredar, tapi harganya mungkin tidak sampai 400.000. Nah, itu kita tahu untuk kualitas sebuah soundbar sendiri yang diandalkan adalah surround soundnya, dimana kita tahu suara itu keluar dari sisi yang terjauh yang bisa menjangkau banyak area. Jadi dibandingkan dengan speaker yang punya dual subwoofer, jadi ketika dia disatukan di tengah gitu jangkauan untuk suaranya kurang. Tapi ini saya dari posisi seperti ini aja sudah bisa merasakan bagaimana suara itu bergerak ya. Jadi untuk kualitas ini bagus, ini enteng juga, cukup enteng, jadi tidak terlalu makan tempat juga ukurannya, karena untuk ukuran TV juga bagus. Ini bisa dilihat di sini ada mejana, jadi tidak terlalu besar. Untuk kualitas LED-nya sendiri ini lebih baik dibandingkan beberapa kualitas produk yang pakai benar-benar seperti kaca. Kalau kaca itu dia pantulnya tinggi dan lebih kurang kelihatan premium kalau menurut saya. Jadi di sini juga ada lapis kacanya, lapis plastiknya, tapi disarankan untuk pelan-pelan karena ini saya dengar untuk beberapa reviewer di sini plastiknya bisa melepas kaca daripada speakernya sendiri, jadi harus pelan-pelan. Tapi saya rasa tidak perlu karena ini cukup rapi ya. Cukup rapi di sini. Ini juga bisa untuk nangkap telepon. Di sini ada lubang lubang mic-nya, jadi bisa nangkap telepon langsung dari sini dengan menekan salah satu tombol di sini, itu play. Terpencet play musik tadi. Oke. Terima kasih, begitu saya dari saya, dan
Satu lagi ini menurut cerita katanya bisa bertahan hingga 9 jam di kondisi medium. Jadi kalau misalnya untuk tidur mungkin bertahan sampai paginya lagi, untuk kemudian bisa dicas lagi jam 7 pagi udah bisa, jam 8 pagi udah bisa ngecas kembali, karena volume tidur kan, musik tidur kan paling low ya. Medium bisa 9 jam, berarti kalau kita lagi nongkrong bisa diatur ke medium. Kalau untuk paling tingginya sendiri volumenya bisa sampai 3 jam dengan ukuran baterai 2200 mAh. Sekian dari saya.